Pengadilan Agama Jakarta Pusat kini bagai panggung baru untuk drama rumah tangga Marshanda dan Ben Kasyafani yang penuh prahara. Banyak kejutan terjadi di balik rumah tangga mereka yang awalnya terlihat damai. Caca atau Ben sama-sama mengungkap bukti bahwa cinta tak lagi merekatkan keduanya. Lihat saja bagaimana Caca membawa selembar foto tentang penganiayaan yang pernah dilakukan Ben. Hari ini aku membawa bukti-bukti yang memang sudah ada sejak lama, tapi aku tidak pernah angkat, terutama ke media karena memang aku respect kepada Ben. Cuman sudah sampai sejauh ini sepertinya aku kan di sini kan nggak mau perang gitu loh, tapi dari Ben terus-menerus jatuhnya jadi kayak menyepelekan aku dan menginjak-injak aku. Jadi aku mengangkat bukti-bukti ini, ada bukti tentang KDRT, ada bukti tentang dia ada kemungkinan selingkuh dengan perempuan lain yang aku lihat sendiri emailnya. Jadi hari ini kita membawa bukti-bukti yang sudah jelas dan itu valid. Nah ini buktinya setelah Ben melakukan KDRT dan itu pun dilakukan di depan Sienna. Kejadiannya adalah waktu itu Ben lagi gendong Sienna, kemudian kita lagi pokoknya lagi mempermasalahkan sesuatu. Terus dari itu karena Ben emosi dan aku udah bilang, Ben kalau misalnya mau istilahnya nih ya, kalau misalnya mau membicarakan ini, Sienna bawa keluar dulu kasih ke suster. Dan udah gitu karena aku mau gendong Sienna, karena Sienna terus-menerus minta gendong sama aku di gendongannya Ben gitu. Dia ibu-ibu gitu-gitu. Terus dari gitu pas aku mau ngambil Sienna, Ben dorong aku. Yang kedua, masih Sienna di gendongannya Ben dorong aku sekali lagi ke belakang sampai aku terhempas nubruk kursi, sampai kursinya pun ikut kepelanting ke belakang. Ini bukti-bukti yang kenyataan yang selama ini nggak pernah mau aku buka karena sejak awal seperti aku bilang, aku nggak mau jadi menjelek-jelekan gitu loh. Cuman kalau sampai kesini aku lihat, aku mesti stand up juga untuk diri aku sendiri gitu. Aku nggak bisa terus-menerus diinjek-injek dengan fakta-fakta yang kalau katanya Ben berdasarkan feeling bukti saya benar, enggak. Nggak itu kapan gitu, Ben juga nggak ingat ya maksudnya kapan itu, terus kapan terjadinya nggak tahu gitu. Terus ada nggak visumnya gitu. Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, Marshanda beralih ke bukti yang tak kalah panas. Bukti perselingkuhan Ben. Bukti-bukti ini sengaja tidak pernah diungkap karena ia ingin bercerai dengan damai. Meski akhirnya perceraian mereka tetap penuh perseteruan. Melihat kasus perselingkuhan dibawa ke pengadilan, segera saja Ben mengelak. Sebaliknya, pihak Ben justru menuding perselingkuhan dilakukan Marshanda. Kata-katanya I love you itu aja. Pokoknya dari ceweknya ke Ben-nya ada, emailnya dari Ben-nya ke ceweknya pun juga ada dengan inisial MS. Dan itu pun mengenal nggak? Ya, inisialnya MS gitu. Pokoknya itu emailnya karena kan passwordnya Ben ke save di laptop aku. Pas aku buka Gmail, kebetulan loginnya ke ininya dia gitu. Pas aku nemuin tiba-tiba ketemu email-email dengan cewek ini sekitar tanggal 20-an Mei. Bahkan beberapa bulan lalu aku baru nemuin 2 mingguan lalu gitu. Jadi aku pikir dengan semua yang diangkat ke media selama ini, dari pertama dia bilang terus pengen mempertahankan rumah tangga, sementara bukti paling nyata, kalau memang dia masih care sama aku, dia masih pengen aku menjadi istrinya. Contoh deh kemarin aku di rumah sakit, dia peduli apa? Dia nyariin nggak? Ya, memang ada soal pihak ketiga yang juga kita Saya nggak pernah nyatain cinta sama orang yang udah bersuami. Kasus perselingkuhan yang konon sama-sama mereka lakukan seolah menjadi bingkai dari gunung es persoalan bipolar yang kabarnya diderita Caca. Tanda-tanda Marshanda mengalami bipolar sesungguhnya sudah mudah diterka. Sebab ia memiliki fase-fase emosional yang bahkan ditunjukkan di depan publik lewat video yang ia unggah di sosial media. Jadi saksinya ada 4, kita bukanya sekarang kan, biasa kan enggak kan. 4 itu, 1 mamanya Ben, kedua istri mantan manajernya Caca, 1 lagi ahli kejiwaan, 1 lagi kaseto psikologi anak. Kalau mama Ben sama istri pernah, Caca sendiri bilang bahwa dia memang gangguan bipolar. Istri sebelum kontrak sama Caca udah bilang,
saya gangguan bipolar. Saya dari keluarga broken home, apakah kamu tetap mau jadi manajer saya? Istri bilang tetap mau. Kalau mamahnya Ben pernah ngobrol karena motivator itu kan mamahnya bareng sama Caca supaya bisa dia ngajar di 10 kota. Dan dia juga bicara soal bipolar dengan mamahnya Ben. Terus yang kalau ahli kejiwaan, kita kan buktinya ada 41 bukti yang kita ajukan di sini. Salah satunya ada obat dari Dharma Wangsa, itu ada tadi apa istilah kedokterannya tuh. Nah itu adalah dokter tadi kita kasih tunjuk nih obat apa, ini adalah obat bipolar. Dia ada dari 2 kutub alam yang berbeda, bisa manik, bisa depresi. Jadi kalau dia manik gembira sekali, aktivitasnya tinggi, semua sampai seksualnya tinggi dan semuanya bisa-bisa dia nggak tidur. Kalau dia depresi, dia bisa ngerasa putus asa, rendah diri, dan orang-orang yang di sekitar bisa diri dia disakitin atau orang lain. Dan akhirnya puncak dari sengketa perceraian ini adalah perebutan hak asuh anak. Ben merasa paling berhak karena memiliki bukti-bukti cukup untuk menyebut Marsyanda tidak pantas mengasuh seorang anak. Bukti tentang perselingkuhan serta kondisi psikologinya yang fluktuatif akibat bipolar rasanya akan menjadi senjata Ben untuk memenangkan hak asuh atas Sienna, buah cinta mereka. Kalau saya sih ya melihat situasi yang seperti sekarang sudah pasti saya pengennya ya Sienna sejauh ini nyaman, ada saya, ada keluarga saya, ada orang tua saya lengkap, terus habis itu ada adik saya juga, terus kita biasa kumpul bareng, kumpul keluarga dan segala macam. Buat saya adalah nilai-nilai keluarga itu penting dan saya ingin membesarkan anak saya di dalam nilai-nilai keluarga yang seperti itu, bahwa ya keluarga itu nomor satu, apapun alasannya, apapun hal di luar itu, semua ini kita di dunia ini ya hidup hanya untuk ibadah dan bersama dengan keluarga, itu aja. Kalau diminta pendapat ikut siapa, maka saya sarankan adalah ikut pihak orang tua yang dalam kondisi cakap secara hukum, artinya tempat tinggalnya jelas, tidak berpindah-pindah, kemudian kondisi keluarganya juga relatif harmonis, tidak ada konflik, dan kemudian juga pengasuh, artinya apakah itu ibu ataupun ayah dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun secara psikologis atau mental. Suasana panas terus terjadi dalam sidang perceraian Marsyanda dan Ben Kasyafani. Mereka saling menuding untuk pada akhirnya berebut hak asuh anak seolah abai pada popularitas keduanya yang mudah ditiru publik. Tapi dari tempat lain, lihatlah popularitas Anissa Rahma yang kian bersinar. Lalu apa saja yang ia lakukan sejak keluar dari Cherry Belle? Benarkah Anissa justru mendapat popularitas ketika bersolo karir? Darah muda ini pernah bergabung dengan girl band populer bernama Cherry Belle. Namun nama Anissa bagai tenggelam di antara personil lainnya. Tapi kini, setelah lebih dari setengah tahun memutuskan bersolo karir, Anissa justru menemukan format ketenarannya sendiri.